akan menjelaskan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta peran pemerintah dalam mengembangkan sektor ekonomi berbasis syariah. Ada beberapa perkembangan penting ekonomi Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di negara ini. Sejak saat itu, perbankan syariah terus berkembang pesat. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan dasar hukum kuat bagi pengembangan industri ini. Hingga saat ini, banyak bank syariah telah berdiri baik dalam bentuk bank syariah murni maupun unit usaha syariah dari bank konvensional. Yang kedua, ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat. Instrumen seperti suku obligasi syariah dan saham syariah menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Pada tahun 1997, Jakarta Islami Index diluncurkan sebagai indeks saham syariah pertama di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga aktif menerbitkan suku negara sebagai bagian dari upaya pembiayaan anggaran yang tidak hanya menarik investor lokal tetapi juga internasional. Lanjut, yang ketiga ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah atau takaful juga mengalami perkembangan yang signifikan. Takaful merupakan bentuk asuransi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko. Berbeda dengan konsep asuransi konvensional yang berlandaskan pada keuntungan bisnis semata. Lanjut, yang keempat ada lembaga keuangan mikro syariah. Selain perbankan dan pasar modal, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Ma'al wa Tamwil juga tumbuh pesat di berbagai daerah. BMT berperan penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dengan prinsip bagi hasil dan tanpa riba. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dan yang kelima ada industri halal. Ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup industri halal. Industri makanan, minuman, kosmetik, dan pariwisata halal menjadi sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya permintaan konsumen untuk produk dan layanan yang halal, pemerintah juga mendukung pengembangan industri halal melalui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang terakhir ada dukungan regulasi dan pemerintah. Pemerintah Indonesia terus mendukung perkembangan ekonomi Islam melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga industri halal. Potensi ekonomi Islam di Indonesia sangat besar mengingat populasi Muslim terbesar di dunia, dan dengan dukungan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah global. Dan selanjutnya ada pengertian asuransi Islam.
Pengertian asuransi Islam atau lebih dikenal sebagai asuransi syariah, adalah jenis asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi syariah, kegiatan asuransi dilakukan berdasar konsep takaful, yang berarti saling menanggung atau tolong-menolong antar peserta untuk menghadapi risiko. Berikut adalah beberapa karakter utama asuransi syariah, yaitu yang pertama ada akad atau perjanjian. Dalam asuransi syariah, perjanjian atau perusahaan asuransi dan peserta disebut akad tabaru, yang berarti sumbangan atau derma. Dana yang disetor oleh peserta dianggap sebagai kontribusi untuk membantu peserta lain yang terkena musibah, bukan sebagai premi dalam arti konvensional. Yang kedua tidak ada unsur riba atau gharar dan maisir. Asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir atau perjudian yang dilarang dalam Islam. Prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah berprofesi dengan prinsip tolong-menolong atau solidaritas sosial. Setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain yang membutuhkan. Yang ketiga ada pembagian surplus. Jika terdapat surplus dari dana terbaru yang terkumpul, surplus tersebut dapat dibagikan kepada peserta yang berhak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dan yang keempat ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya ada sejarah asal mula terbentuknya asuransi Islam. Asuransi Islam yang dikenal sebagai takaful memiliki sejarah panjang yang berakar dari prinsip-prinsip keadilan kerjasama dan perlindungan dalam Islam. Secara umum, konsep asuransi dalam Islam berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan finansial yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menghindari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian yang dilarang dalam hukum syariah. Yang pertama ada konsep awal perlindungan dalam Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat praktik yang mirip dengan asuransi modern yang dikenal dengan istilah akilah. Ini adalah sistem solidaritas yang diterapkan dalam suku-suku Arab, di mana anggota suku akan saling membantu untuk menanggung biaya konvensional bagi keluarga korban dalam kasus kematian yang tidak disengaja. Nah, yang kedua ada tumbuhnya sistem muamalah dalam Islam. Dalam Islam, berbagai aturan muamalah atau interaksi keuangan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat Muslim untuk terlibat dalam transaksi bisnis dan keuangan yang adil. Takaful sendiri dibangun di atas dasar nilai ta'awun atau kerjasama dan tabaru kontribusi sukarela. Peserta takaful sepakat untuk saling membantu jika salah satu dari mereka menghadapi musibah, sehingga dana yang dikumpulkan tidak dimaksudkan untuk keuntungan individu, tetapi untuk menolong sesama. Adapun perkembangan takaful modern, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan akan proteksi yang lebih terorganisir, konsep takaful modern mulai diformalkan. Takaful sebagai sistem asuransi modern pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979 di Sudan. Dengan berdirinya perusahaan takaful pertama, sistem ini kemudian diadopsi di sebagai negara Islam lainnya seperti Malaysia yang menjadi salah satu pionir dalam pengembangan regulasi dan praktik takaful di dunia. Selanjutnya ada tujuan asuransi Islam. Tujuan asuransi Islam atau yang dikenal sebagai takaful adalah untuk memberikan perlindungan keuangan
sambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, takaful didasarkan pada konsep saling menolong atau ta'awun dan berbagi risiko di antara peserta di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Selanjutnya ada perkembangan asuransi Islam di Indonesia. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan dan faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama ada awal mula asuransi syariah. Asuransi syariah mulai muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. PT Syarikat Takaful Indonesia atau STI yang didirikan pada tahun 1994 menjadi pionir di industri ini. Takaful Indonesia menjadi model awal yang mengimplementasikan sistem asuransi syariah di Indonesia. Kemudian berbagai perusahaan asuransi lain mulai mengembangkan produk berbasis syariah. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Perkembangan signifikan asuransi syariah di Indonesia didorong oleh kebijakan pemerintah dan dukungan regulasi. Dan yang ketiga ada pertumbuhan pasar. Minat masyarakat terhadap produksi asuransi syariah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit atau cabang syariah untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan selanjutnya ada inovasi produk. Industri asuransi syariah terus berkembang dengan menghadirkan berbagai produk inovatif seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum berbasis syariah. Selain itu, ada juga pengembangan produk asuransi mikro syariah yang ditunjukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang lebih terjangkau. Dan ada juga tantangan dan peluang. Beberapa tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah di Indonesia antara lain adalah rendahnya literasi asuransi syariah di kalangan masyarakat, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang ini. Dan yang terakhir ada dukungan teknologi. Adopsi teknologi digital juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi industri asuransi syariah. Berbagai perusahaan asuransi mulai memanfaatkan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam membeli produk asuransi syariah, mempercepat proses klaim, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Pasar modal Islam. Pengertian pasar modal Islam. Pasar modal syariah adalah segmen dari pasar modal konvensional yang mengoperasikan instrumen-instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal syariah mencakup seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk saham syariah, suku, reksadana syariah, dan produk-produk keuangan lainnya. Dengan mengusung konsep universal, pasar modal syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan saran investasi bagi permodal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya. Pasar modal syariah memiliki pedoman umum yang telah diatur dalam Fatwa Nomor 40 atau DSNN MUI atau X atau 2003 tentang pasar modal. Prinsip-prinsip pasar modal syariah yaitu ada larangan riba. Larangan riba adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi syariah. Riba secara harfiah berarti pertambahan atau peningkatan, tetapi dalam konteks ekonomi dia mengacu pada bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Dalam pasar modal syariah, larangan riba
diterjemahkan sebagai larangan memperoleh atau membayar bunga pada investasi atau pembiayaan. Oleh karena itu, instrumen-instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan dari bunga seperti obligasi konvensional dihindari dalam pasar modal syariah. Sebagai gantinya, pasar modal syariah menggunakan instrumen keuangan seperti suku yang tidak mengandung unsur bunga. Yang kedua, larangan maisir. Larangan maisir menunjuk pada praktek perjudian atau spekulasi dalam ekonomi. Dalam pasar modal syariah, larangan maisir menghindar spekulasi berlebihan dan investasi yang didasarkan pada keberuntungan semata. Aktivitas seperti perdagangan berjangka, futures, dan option yang memiliki unsur spekulatif yang tinggi dihindari. Yang ketiga, larangan gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dalam pasar modal syariah, larangan gharar berarti transaksi harus transparan dan jelas, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi yang melibatkan gharar seperti kontrak yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian berlebihan dihindari dalam pasar modal syariah. 4. Larangan investasi dalam usaha saham. Pasar modal syariah memproteksi nilai-nilai moral dan etika Islam dengan melarang investasi dalam usaha-usaha yang dianggap haram atau bertentangan dengan ajaran Islam. Ini mencakup investasi dalam sektor-sektor seperti alkohol, perjudian, tembakau, dan makanan yang tidak halal. Potensi pasar modal syariah. Berikut adalah potensi-potensi tersebut. Yang ke-1, pengembangan ekonomi halal. Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi halal. Ekonomi halal menuju pada ekonomi yang mencakup kegiatan ekonomi yang sah menurut hukum Islam. Ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi produk dan jasa yang mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung komponen haram atau melanggar nilai-nilai etika Islam. Yang kedua, peningkatan investasi produktif. Pasar modal syariah cenderung mendorong investasi yang lebih produktif. Ini terjadi karena pasar modal syariah menghindari praktek spekulatif dan investasi yang berdasarkan pada keberuntungan semata. Yang ketiga, pemberdayaan umat. Salah satu aspek penting di pasar modal syariah adalah pemberdayaan umat. Pasar modal syariah memberikan kesempatan kepada individu dan perusahaan kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam aktivitas investasi dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini yang memungkinkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Jadi kesimpulannya, ekonomi Islam dengan instrumen-instrumennya seperti asuransi Islam, tafakul, dan pasar modal Islam menawarkan solusi keuangan yang lebih etis dan adil dibandingkan sistem konvensional. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta komitmen terhadap keadilan sosial menjadikan ekonomi Islam relevan dalam dunia keuangan modern yang sering diwarnai ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan pertumbuhan yang pesat, ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi kekuatan penting dalam perekonomian global di masa depan. Terima kasih.